Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 1,30%. Dengan total market cap mencapai di 1,04 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat terjadi koreksi sebesar 1,48% dan sekarang ada di angka 22.700-an lagi ya. Lalu untuk Ethereum dia terkoreksi lebih besar sebesar 2,79%, berubah 2,80% di angka 1569. Sementara untuk BNB dia terkoreksi sebesar 1,07, berubah lagi 1,10% di angka 302 USD. Lalu untuk XRP dia terkoreksi sebesar 1,31% di angka 40 sen. Cardano terkoreksi sebesar 1,96% di angka 37 sen. Dogecoin terkoreksi sebesar 1,95% ya di angka sekitar 8 senan ya, 8,5 lah ya. Lalu untuk Polygon Matic dia meningkat ya, dia meningkat sebesar 8,32% dan kembali lagi bertukar posisi dengan Solana ya. Jadi Solana sekarang ranking 11 lagi dan Polygon Matic meningkat ke ranking 10 lagi ya. Ya luar biasa peningkatan 8,31%. Nah, kemungkinan besar ini satu-satunya ya, yang lain cenderung semua terkoreksi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya pada hari ini ya. Dan kita selanjutnya geser ke economic calendar. Nah, untuk economic calendar kita bisa lihat di sini hari ini tuh bisa dibilang ada beberapa data penting ya. Yang pertama PCE. PCE ini penting, kenapa? Karena PCE ini sama-sama menghitung inflasi lah kasarnya ya. Nah, jadi kalau kita di sini core inflation ya tentunya harapan kita adalah ini lebih rendah daripada forecast. Karena kalau kita di sini higher than expected reading should be taken as positive or bullish for USD. Nah, jadi semoga saja dia lebih rendah daripada 0,3%. Semoga mungkin di 0,2 atau seterusnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk skor PCE. Lalu selanjutnya yang lain ada lagi di sini ada pending home sales. Nah, pending home sales seperti yang kita bisa di sini, harapan kita adalah lebih rendah lagi daripada forecast karena kita berharap supaya demand-nya turun ya. Lagi-lagi kalau masih ada demand yang besar di properti di US, maka the Fed merasa mereka masih bisa meningkatkan interest rate ya. Maka dari itu harapan kita adalah forecast dia lebih rendah daripada hasilnya lebih rendah daripada forecast ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dua data penting itu nanti akan keluar. Yang satu jam setengah 9 malam dan yang kedua nanti jam 10. Ya, jadi siap-siap untuk yang trading futures akan terjadi volatilitas pada jam segituan ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk si economic calendar. Selanjutnya kita akan geser ke analisa ya. Untuk analisa kita bisa di sini ini kita ngomongin soal golden cross antara MA50 dan MA200. Ya, dua-duanya di daily ETF-nya seperti yang kita bisa lihat di sini. Nah, kalau kita lihat di sebelum-sebelumnya, setiap kali terjadi golden cross ini akan ada sedikit ya bisa dibilang akan ada terjadi ekstra volatilitas atau kemungkinan besar akan mulai berubah lah secara tren ya. Kalau kita lihat di sini di 2019 lah ya, 2019 kalau kita lihat terjadi golden cross dan Bitcoin mulai mendapatkan satu momentum naik ke atas. Setelah di situ jadi dead cross turun lagi. Nah, di sini sedikit kacau karena COVID ya. Waktu COVID ini jadi harga sedikit abnormal lah kesannya ya. Tapi intinya biasanya kalau terjadi golden cross antara MA50 dan 200 itu menunjukkan akan terjadi momentum yang bullish untuk Bitcoin. Ya, jadi tinggal kita lihat beberapa hari ke depan saat sudah terjadi golden cross apakah Bitcoin akan lanjut ke atas atau tidak ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke chartingnya. Nah, untuk charting seperti biasa kita bisa di sini ya. Untuk Bitcoin dia bisa dibilang masih di daerah yang nggak terlalu berbeda jauh ya. Dia masih di daerah situlah kurang lebih ya. Nah, jadi kalau kita lihat dia masih membentuk satu daerah konsolidasi ya, bahkan lebih lama daripada di sini. Waktu di sini hanya 1 2 3 4 5 hari. Nah, ini sudah masuk hari ke 1 2 3 4 5 6 7 ya, ini sudah hari ke-7. Nah, jadi mungkin ya, gue sedikit berteori ini menunggu MA20 ya. Nah, jadi tinggal kita lihat semoga saja MA20 mulai naik. Nah, dia menjemput di harga running sini dan Bitcoin bisa lanjut lagi ke atas. Walaupun
sampai sekarang masih terjadi bearish divergence ya. Dan bearish divergence ini adalah suatu hal yang cenderung ya bearish, maka namanya bearish divergence ya. Maka dari itu harapan kita untuk dia lanjut lagi naik ke atas ini sedikit lebih beresiko juga dibandingkan dia koreksi ya, karena lagi-lagi Bitcoin belum menyentuh di bawah dari 70 RSI-nya. Jadi secara RSI Bitcoin masih cenderung overbought ya, walaupun secara Bollinger-nya udah jauh, udah aman ya. Oke, nah sekarang tinggal kita lihat apakah Bitcoin bisa bertahan di sini atau tidak. Kalau sampai dia tidak bisa bertahan di sini sebelum MA20 menjemput, harapan gue sih simple ya. Gue berharap Bitcoin bisa mantulnya di sini. Jangan sampai ke bawah ya. Jangan sampai nembus ke daerah 20.700. Gue berharapnya dia bisa stuck di sini, bukan stuck, lebih tepatnya dia mantul di sini atau konsolidasi di sini, lanjut naik ke atas. Ya, itu harapan gue. Dan kalau bisa juga MA20-nya bisa bertahan sebagai support. Jadi itu kurang lebih PR untuk Bitcoin ya. Yang pertama bertahan di atas dari 21.500-an ya. Dan yang kedua nanti menjadikan MA20 sebagai support. Oke, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Nah, untuk indeks dolar kita bisa lihat kemarin ternyata mendapatkan satu peningkatan ya. Atau bisa dibilang yang mendapatkan momentum lagi. Kemarin ada rally, tetapi untungnya apa? Ini kembali di reject oleh 102,05, which is good ya. Nah, kemungkinan besar itu hasil kemarin. Coba kita lihat ya. Kalau kita lihat hasil kemarin itu ternyata mix ya. Kalau kita lihat initial jobless claim lagi-lagi bagus untuk indeks dolar ya. Dan apa namanya untuk GDP ini juga bagus untuk indeks dolar lagi menyebalkannya ya. Jadi ya bisa dibilang 2 lawan 1 lah kesannya ya. Maka dari itu indeks dolar kembali mendapatkan momentum. Tapi good newsnya apa? Seperti yang kita lihat secara technical analysis ya, dia masih reject oleh si resisten yang sama ya. Jadi masih oke lah ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu dan tentunya harapan kita simple banget ya. Gua sih berharapnya adalah kemarin kan membuat lower low nih di sini ya. Walaupun dia apa namanya kemarin overallnya cenderung naik, tapi kalau kita lihat weeknya ke bawah ini lebih menembus daripada di sini. Nah harapan gua pada hari ini mungkin dia retest lagi dan kembali membuat lower low ya. Daily close di bawah dari 101,52 itu harapan gua ya. Jadi overall seperti itu. Untuk secara TN seperti itu. Kalau secara fundamentalnya tentunya harapan kita adalah si pending home sales ini lebih rendah daripada forecast dan juga si PCE lebih rendah daripada forecast. Kalau dua itu bisa terjadi ya, dua-duanya sama-sama bagus untuk kripto, maka kemungkinan besar indeks dolar akan kembali melemah. Karena sekali lagi, indeks dolar ini berkorelasi negatif dengan risk on asset. Tentunya risk on asset salah satunya adalah Bitcoin. Tetapi selain dari itu ada juga Nasdaq, S&P, Dow Jones, dan seterusnya ya. Jadi overall seperti itu dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue harus ingatkan dulu bahwa DCWT ini dan semua konten TCI bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana kita bisa lihat di sini, Bybit sedang ada event baru yang bernama Southeast Asia USDT Airdrop for All. Nah, di sini kita bisa mendapatkan total hadiah mencapai 23.500 USDT. Event ini berlangsung dari tanggal 12 Januari sampai tanggal 31 Januari. Jadi masih ada waktu ya. Dan sesuai dengan namanya, ini hanya untuk yang di Southeast Asia, lebih tepatnya di Indonesia, Thailand, dan Philippines. Cara kerjanya seperti apa? Sangat simple sekali ya. Buat lo yang belum punya akun di Bybit, silakan bisa sign up dan langsung mendapatkan 2 USDT hanya dengan sign up saja dan KYC level 1 ya. Ini lagi-lagi siapa cepat dia dapat ya. Hanya 500 orang saja yang pertama melakukan sign up mendapatkan 2 USDT. Selanjutnya ada juga first time deposit ya. Untuk kalian yang belum melakukan deposit di sini, kalian bisa mendapatkan juga 10 USDT apabila kalian melakukan deposit yang lebih dari 50 USDT setelah 7 hari ya. Dan juga ini harus via P2P yaitu peer to peer.
Dan ini hanya untuk 1000 depositor pertama. Dan dapatkan juga 10 USDT buat kalian yang trading volume secara futures ya, lebih dari 50.000 USDT ya, dan terserah pair apapun juga, lagi-lagi untuk 1000 orang pertama. Dan yang terakhir trade spot dan mendapatkan 5 USDT dengan pair di sini kita bisa lihat BTC, Ethereum, PSG, Barcelona kayaknya ya, Juventus, AC Milan dan seterusnya ya. Dan kalau kita di sini volumenya at least 100 USDT ya. Dan kalau ini untuk 500 pengguna pertama. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ikutan ya. Cukup mudah, dan event ini kita bisa lihat kerjasamanya dengan ya beberapa fan token seperti PSG, Barcelona dan seterusnya ya. Jadi jangan lupa untuk selalu trade di Bybit. Oke, dan yang pertama seperti biasa kita akan buka dulu dengan Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat dia masih di daerah sini ya. Dan tentunya secara setup masih belum berubah ya. Untuk posisi long kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di antara dua support ini ya, 21.500 atau 21.300. Nah, kalau sudah naik seperti itu, maka nanti posisi long kita ini ada dua target TP. Target TP yang konservatifnya di sini ya, kalau kita lihat ini sudah jelas menjadi satu daerah support ya. Kita tambahkan saja di sini ya, biar nggak pusing ngelihatnya. Nah, jadi di daerah sini nih ya, di daerah 22.629 ya. Nah, ini adalah satu daerah support yang bisa dibilang ya mulai terbentuk lah, gara-gara kemarin dia sideways di sini ya. Nah, untuk posisi shortnya, untuk posisi TP long yang lebih agresifnya, kalian bisa geser ke 24.576. Jadi sekali lagi, konservatif di sini, agresif di sini ya. Nah, untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini. Nah, kalau terjadi, maka kita bisa TP antara di 22.600 atau di 21.500-an ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Bitcoin, masih belum terlalu berubah ya. Untuk spotnya juga sama ya, literally nggak berubah. Yang pertama di sini, yang kedua di sini, dan ketiga di sini. Nah, tinggal satu aja kita lihat apakah dia sideways-nya akan cukup lama sampai MA20-nya menjemput atau tidak. Kayaknya gue curiga kalau MA20-nya menjemput, dia mulai rally lagi ke atas ya. Dan harusnya by the time ini kalau dia sampai terus masih di sini, ini harusnya RSI-nya sudah di bawah dari 70 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya Ethereum. Nah, untuk Ethereum buat yang sudah buka posisi short karena terjadi retest 1, retest 2 pada tanggal 25 dan tanggal 26 kemarin, congratulations sudah kena target TP ya. Nah, kalian berarti sudah profit, atau lebih tepatnya sudah mengantongi profit sebesar, coba kita cek di sini ya. Not bad, 3,62% ya. Jadi sekali lagi congratulations buat kalian yang sudah mengikuti posisi short kemarin. Nah, untuk sekarang kalau kita lihat sudah terjadi retest pertama karena ya target TP pertama kita sudah kena ya, yang konservatif. Nah, jadi tinggal kita lihat besok apakah Ethereum bisa bertahan di atas dari 1567 atau tidak. Nah, kalau dia bisa bertahan di atas dari 1567, maka kita bisa pertimbangkan untuk besok pending order posisi long di sini. Dengan target TP yang jelas yaitu di 1623 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup posisi longnya. Dan kalau untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita nyontek lagi ke tanggal 25 dan tanggal 26 kemarin. Retest 1, retest 2 kita bisa buka posisi short ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum secara futuresnya. Untuk posisi spotnya berarti buy limit pertama udah kena dari kemarin. Buy limit kedua udah kena lagi. Yang ketiga belum ya, dan yang ketiga ini bisa dibilang sudah ada confluence dengan MA20. Kita lihat apakah nanti akan sampai ke sini atau hari ini bisa bertahan di atas dari 1567. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan sekarang kita geser ke Atom atau Cosmos. Nah, buat kalian yang sudah nunggu posisi long kemarin harusnya sudah kebuka karena terjadi retest 1, retest 2 pada hari ini. Walaupun pada hari ini kita bisa lihat masih cenderung merah ya, masih minus kesannya karena dia sedikit tembus. Tapi lagi-lagi ini masih ada berapa jam lagi? Masih ada 19 jam lagi ke depan, jadi kita lihat apakah dia akan bisa mantul lagi dan lanjut ke atas atau tidak. Nah, untuk target TP-nya yang konservatifnya bisa pertimbangkan di sini ya, struktur yaitu di $13 lebih 58 sen. Ya, ini struktur baru lah kesannya ya. Nah, ini target TP yang konservatif.
Buat yang lebih agresif bisa pertimbangkan di $14 lebih 43 sen, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cosmos atau Atom secara posisi longnya. Untuk posisi shortnya mungkin kalian bisa pertimbangkan apabila kalau ternyata besok Cosmos atau Atom tetap daily close-nya di bawah dari $13. Ya, kalau dia di bawah dari sini, maka kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2, lalu ya dia bisa buka posisi short, ya. Target TP-nya bisa di EMA 20, walaupun kemungkinan besar nanti by that time sudah terlalu tipis. Jadi mungkin lebih ke struktur sini ya. Struktur sini yaitu di $12 lebih 44 sen. Nah, untuk target TP yang lebih agresifnya, kalian bisa pertimbangkan di $11 lebih 74 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom secara posisi futures. Untuk posisi spotnya berarti kan sudah kena nih buy limit pertama, buy limit kedua belum di EMA 20, dan buy limit ketiga masih di $11 lebih 74 sen. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Phantom. Untuk Phantom nggak tahu kenapa tiba-tiba dia tembus ya. Jadi untuk posisi short kemarin lumayan nih kena cut loss-nya ya. Tapi nggak apa, ini dia namanya trading futures. Sometimes you win, sometimes you lose. Yang penting kita terus mengikuti SOP dan disiplin ya. Nah, jadi untuk sekarang setupnya mungkin yang paling terdekat adalah posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini ya. Nah, target TP-nya saking dia naiknya udah terlalu besar masih jauh ya. Jadi mungkin target TP-nya kita bisa pertimbangkan nanti saat dia sudah retest. Kalau dia sudah retest berarti di sini akan ada struktur baru. Nah, kita tandain itu target TP konservatif, bahkan ya itu target TP-nya aja. Karena di 61 sen masih kejauhan menurut gua ya. Nah, selanjutnya untuk posisi short ya sebenarnya bisa aja kalian pertimbangkan kok ke sini tapi masih jauh. Jadi kalau gua pribadi lebih ke sini. Kalau dia jebol, retest 1, retest 2, nah lu bisa pertimbangkan untuk buka posisi short ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Phantom. Untuk posisi spotnya otomatis ada perubahan. Buy limit pertama jadi di 41 sen. Buy limit kedua jadi di 34 sen. Dan buy limit ketiga di 31 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan sekarang kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat kemarin sayangnya tidak terjadi retest ke $23 lebih 47 sen. Maka pada hari ini jadi masuknya retest pertama. Otomatis belum bisa buka posisi long ya. Tinggal kita lihat besok, apakah Solana besok akan daily close yang bisa bertahan di atas dari $23 lebih 47 sen atau tidak. Andaikan besok bisa bertahan di atas dari struktur ini, kita bisa pending order posisi long besoknya ya. Jadi kurang lebih seperti itu, visualisasinya seperti ini. Kalau besok bisa bertahan daily close jam 7 pagi di atas ini, besok retest lagi, kita buka posisi long, target TP-nya adalah di $25 lebih 90 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk posisi shortnya kita nyontek ke tanggal 20 dan 21 Januari kemarin. Kalau terjadi retest 1, retest 2, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP-nya di $23 lebih 47 sen. Kalau lu mau lebih sedikit agresif mungkin boleh di EMA 20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana secara posisi futures. Dan untuk spotnya lagi-lagi lu udah sering dengar lah ya. Jadi gua hold dulu untuk tidak tambah posisi spot, untuk tidak tambah posisi spot ya, karena seperti yang kita tahu fundamentalnya masih Solana ini masih kacau ya. Jadi kurang lebih seperti itu ending juga dari DCWT kita pada hari ini. Dan seperti biasa, gue tidak akan bosan untuk mengingatkan. Yang pertama, jangan pakai uang panas ya. Yang kedua, jangan sampai over leverage, karena dua itu adalah bisa dibilang pembawa masalah nomor 1 di trading dan investasi. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.